Salam, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Jubilate yang mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengikuti dan melaksanakan ibadah Minggu Jubilate ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa masing-masing di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 565 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 562 ayat 1.
Hukum Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari hukum Taurat yang kelima. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa untuk menerima kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 190 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Firman Allah yang menyapa kita di minggu ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu Jubilate ini, mengajak dan mengarahkan kita untuk turut serta bersorak-sorai, memuji, memuliakan
Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bila disebut bersorak-sorai, itu menunjukkan pelantunan pujian bagi Tuhan, yang sekaligus memberitakan sukacita Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan di tengah-tengah sukacita itu, kita naikkan, kita nyatakan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi pengharapan kita yang harus dilakukan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana umat pilihan Allah, di saat mereka melakukan pemindahan tabut perjanjian Tuhan dari rumah seorang imam yang bernama Obed-Edom, yang sungguh pada saat itu Imam Obed-Edom merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan keluarganya semenjak tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah rumahnya. Ia diberkati, ia mendapatkan berbagai macam sukacita yang daripada Allah. Ia merasakan bagaimana indahnya berkat yang berlimpah dari Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana kepercayaan orang Israel, tabut perjanjian itu adalah sebagai wujud atau tanda kehadiran Allah di tengah-tengah di mana tabut itu tinggal, di mana tabut itu berada. Sehingga dengan iman percaya yang demikianlah umat kepunyaan Allah merencanakan dan akan memindahkan tabut perjanjian Allah itu ke dalam bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti situasi pada saat itu berada di dalam sukacita. Tetapi bangsa itu menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Namun melalui iman percaya yang mereka miliki bahwa kehadiran Allah akan membawa sukacita, akan membawa keselamatan di dalam hidup dan kehidupan bangsa itu, di sanalah mereka bersorak-sorai. Di sanalah mereka memuji, memuliakan Allah. Dengan harapan, dengan pasti Allah ada di antara mereka. Sebagaimana yang kita percayai, apabila Allah ada di antara kita, apabila Allah hadir di dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita akan memenangkan setiap pergumulan di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, berlandaskan kepercayaan akan kehadiran Allah tersebutlah mereka bersorak-sorai, mereka menyatakan pujian kemuliaan bagi Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di minggu ini kita diarahkan untuk memasuki minggu jubilate, minggu yang bersukacita, minggu yang mengajak kita bersorak-sorai, memuji kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Namun perlu kita renungkan, bagaimanakah kita dapat memuji Allah dengan sorak-sorai di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Kita mungkin akan berkata, hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena situasi hidup dan kehidupan kita di dalam ketakutan yang mencekam. Apalagi kota Bandar Lampung dan sekitarnya ini diprediksi menjadi zona merah dalam mewabahnya COVID-19 ini.
Hal ini akan dapat membawa kita kepada kehidupan yang lebih menakutkan lagi, yang lebih mencekam lagi. Dan bisa saja pemikiran akan mengarah kepada seakan-akan Allah tidak berkuasa lagi. Sebagaimana ungkapan orang yang berseloro atau bermain-main, dikatakan demikian. Di zaman sekarang ini, manusia tidak takut lagi kepada siapapun selain kepada COVID-19. Hal itu boleh terjadi karena arahan pemerintah, pemimpin umat, bahkan perkataan Tuhan sering tidak diindahkan. Seperti tayangan di WA. Seorang disuruh di rumah saja, mereka tidak mengindahkannya. Bahkan memakai kepandaian silat lidahnya untuk menentang. Tetapi pada saat mereka dimasukkan ke dalam satu ruangan yang terjangkiti COVID-19, mereka langsung meminta ampun dan mohon dikeluarkan, bahkan turut kepada apapun juga yang disuruhkan. Artinya ancaman corona ini mampu membuat orang tunduk bagaikan robot yang mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui teks khotbah kita di minggu ini, berarti kita perlu belajar akan iman umat Tuhan pada zaman Daud. Di pelbagai banyaknya tantangan mereka, namun mereka dapat bersorak-sorai memuji-muji Allah. Mereka dapat memberitakan, bahkan mereka dengan keyakinan penuh menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita mau belajar dari Mazmur Daud ini, kita jelas melihat prinsip penting yang ada di dalam ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kata beribadah memang kita bersyukur, berdoa, bernyanyi, dan bermazmur, sebagaimana diungkapkan dalam panggilan untuk beribadah. Tetapi inti dari ibadah adalah keyakinan bahwa Allah ada dan hadir dan bahkan berkenan hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga umat kepunyaan Allah yang mencari Tuhan dapat di dalam sukacita memuji dan meninggikan Dia. Bila ditanya, masihkah kita mempercayai Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa? Masihkah kita percaya bahwa kekuasaan Allah di zaman ini juga masih nyata? Kalau tidak, bagaimana mungkin kita dapat bersorak-sorai memuji Allah? Kalau kita tidak percaya lagi, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemberita tentang kebesaran Allah? Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian yang setia. Yang setia kepada janji-janjinya. Mazmur ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan mereka tentang Allah yang akan menggenapi setiap janji yang Dia nyatakan kepada umatnya. Memberi mereka tanah perjanjian, membuat mereka menjadi umat yang dalam dirinya tanda-tanda kehadiran Allah terbaca dengan jelas. Kedatangan tabut perjanjian adalah satu penggenapan puncak dari janji Allah yang memberikan kepada mereka tanah perjanjian itu. Mengingat-ingat kesetiaan Allah di dalam penggenapan setiap janjinya, inilah yang menjadi inti penyembahan mereka kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mampukah kita meyakini janji Allah itu? Mampukah kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia? Bila mampu, masihkah ketakutan menguasai umat
di saat sekarang ini? Masihkah kita masih berada di dalam ketakutan? Atau berkata sepanjang pengetahuan kemampuan kita, maka kita akan berusaha untuk terlepas dari wabah ini? Kalau tentang mati dan hidup, Allah yang berkuasa. Sehingga umat yang menyembah Tuhan harus menyadari bahwa kemuliaan Allah tidak terbatas dan akan terdorong oleh kerinduan untuk mengajak segenap bangsa, setiap bahasa dan ciptaan untuk mengakui kemuliaan Allah itu, sehingga iman percaya itu akan dapat berdiri tetap kokoh di dalam situasi apapun juga. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tabut perjanjian Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan dan berkat-Nya atas umat-Nya, itu sebabnya respon Daud dan umat Israel diungkapkan melalui mazmur, ucapan syukur yang begitu indah pada saat tabut perjanjian itu dipindahkan ke dalam bait suci Allah di Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mazmur ucapan syukur ini dimulai dengan ajakan untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dengan bernyanyi, bermegah, mencari wajah Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Lalu segala perbuatan Tuhan dijabarkan pada ayat-ayat berikutnya, seperti dalam ayat 14 sampai ayat 22. Pada intinya, karya Tuhan atas umat-Nya bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Tuhan mengingatkan dirinya dengan perjanjian kekal kepada umat-Nya. Salah satu isinya adalah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Israel. Tuhan menjanjikan pemeliharaannya atas umat-Nya. Dia tidak membiarkan bangsa-bangsa lain mengusik, menguasai, menekan umat kepunyaannya. Sehingga di Minggu Jubilate ini, dikala kita mengangkat firman ini menjadi renungan bagi kita, kita harus bertanya, masihkah rumah kita sebagai rumah doa? Masihkah rumah kita sebagai rumah doa di tengah-tengah hidup dan kehidupan pribadi dan keluarga kita, pribadi lepas pribadi? Sehingga di saat kita beribadah bersama keluarga, kita dapat merasakan dan meyakini bahwa Tuhan hadir bersama-sama kita dengan pengharapan akan keyakinan dan kepercayaan yang demikianlah kita dimampukan untuk berjubilate, untuk bersorak-sorai memuji Allah. Oleh karena itu di minggu ini kita mengajak kehadiran Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Karena Allah kita bukan saja Tuhan orang Israel, tetapi juga menjadi Tuhan seluruh bangsa yang akan menyelamatkan kita. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan pencipta, adalah Allah yang mengatasi segala ilah lain. Dia adalah Raja bukan hanya atas Israel, tetapi Raja dunia ini. Respon umat ini sungguh tepat, sehingga mereka berkata, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui minggu ini juga kita terpanggil sebagai orang-orang yang beriman, yang terbeban dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah negeri ini, untuk datang kepada Allah yang Maha Kuasa, untuk menghadirkan Allah
di tengah-tengah Indonesia yang sedang bergumul oleh karena wabah COVID-19. Serta menyuarakan kepada Allah agar kita dapat terlepas, dapat selamat, agar kita dapat melalui situasi ketakutan yang mencekam ini. Sehingga kita dapat bersama-sama memuji, memuliakan Allah, bersorak-sorai dengan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Karena tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Tentu lebih indah dan dahsyat kalau pujian dan syukuran itu tidak semata-mata berbentuk ibadah atau persekutuan karena tanggung jawab kita kepada orang lain. Tetapi biarlah berwujud pelayanan yang memberkati sesama manusia tanpa membedakan iman percayanya. Ibadah yang keluar dari keterbebanan dan keyakinan atas kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, itulah ibadah yang membawa kita kepada hidup yang bersuka cita. Kiranya kita bersama-sama dapat melihat Tuhan yang melalui hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian sebagai anak-anak Tuhan yang terbeban melihat situasi ini, mari kita secara bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai di dalam kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan memuji Allah dengan sorak-sorai yang sekaligus memohon kekuatan dan kelepasan bangsa kita dari wabah ini di dalam iman, kepercayaan dan pengharapan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah negeri yang kita cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, karena di atas puji-pujian kita ada kuasa Allah yang memperlayakkan kita bersuka cita, bersorak-sorai. Sehingga ajakan Minggu Jubilate itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, apabila Immanuel itu nyata, maka kami akan memenangkan berbagai macam problema, tantangan, bahkan peperangan di setiap langkah hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, hanya melalui kehadiran-Mu, campur tangan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan bangsa ini, kami boleh bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, sorak-sorai yang kami nyatakan keluar dari iman percaya kami, yang mempercayai Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kami pertaruhkan seluruh bangsa ini, bahkan kami pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Perbolehkan kami Tuhan menikmati kasih setia-Mu melalui kesehatan yang prima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui buku ND nomor 564 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian.